Alright, pada episode ini kita akan melanjutkan untuk melakukan yang namanya logout. Ya, di mana-mana seperti yang saya bilang sebelumnya, jika Anda ingin melakukan yang namanya satu aksi, sangat saya rekomendasikan untuk menggunakan yang namanya post method. Dan biasanya jika sudah berhubungan dengan post method, itu sudah pasti mendukung yang namanya CSRF, yang mana dia tidak bisa melogoutkan dari website yang satu ke website yang lain, kira-kira seperti itulah. Nah, oleh karena itu, sekarang apakah Anda berpikir akan meletakkannya di sini untuk root logout? Tentu saja tidak. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita boleh meletakkan itu hanya di middleware yang sudah login. Jadi ketika misalnya dia guys ngapain kita kasih logout kan gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu coba perhatikan di sini ada yang namanya middleware out ya. Coba dulu ini kita buat ke bawah sini. Dan di sini kita bisa buat root middleware, kita buat di sini out dan kita group dia. Ya, seperti inilah. Oke, sekarang ini bisa kita hapus lip seperti ini karena kita sudah mempunyai middleware-nya di sini. Kenapa saya buat di dalam grup? Hanya karena kita butuh satu middleware lagi untuk logout. Ya, pastinya bukan get, melainkan adalah post. Nah, di sini karena kita butuh hanya satu method, ya, sebaiknya kita bisa buat dia invocable. Yang artinya kita buat di sini logout controller class. Namun jika misalnya sekarang kita pergi ke terminal, PHP artisan make controller logout controller, dan kita buat sini invocable untuk -i, enter, maka dia akan error. Kenapa seperti itu? Jika kita lihat errornya logout controller was not found, ya katanya seperti itu. Oke, sekarang step pertama yang harus Anda lakukan ketika misalnya facing problem seperti ini, komen dulu. Kemudian Anda pergi ke terminal kembali dan Anda lakukan pembuatan controllernya ulang. Seperti itu. Jika sudah, sekarang saya uncomment dan pastikan Anda control space untuk memasukkan controllernya. Iya, di sini dia. Logout controller. Oke, jika sudah sekarang kita bisa pergi ke mana? Anda pasti menebaknya. Up HTTP controller, di sini adalah logout controller. Yang by default dia akan mempunyai invocable method di sini karena kita buat tadi option I di sini. Oke, jika sudah sekarang yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan hanya satu, logout the user. Out, logout. That's it sebenarnya. Nah, sekarang ini bisa kita import ke dalam ke dalam inilah. Ya, kita enter, maka dia harusnya masuk di atas di sini Illuminate support pesat out. Oke. Sekarang ketika misalnya sudah logout, kita ingin redirect lah dia. Ya kan, kemana kita ingin redirect dia? Kemanapun yang Anda inginkan. Boleh ke login page, boleh juga ke home page. Maka di sini saya memilih untuk membuatnya ke home page karena kita sudah mempunyai variabelnya. Kita bisa buat di sini root service provider dan kita masukkan di sini constant home seperti yang tadi. Jangan lupa jika Anda scroll ke atas harusnya di sini sudah ada yang namanya root service provider yang mana tadi waktu mengetiknya saya enter kemudian dia akan otomatis masuk ke sini. Alright, sekarang jika sudah sekarang kita bisa pergi dulu ke navigasi yang ada di layar pastinya. navbar.blade.php di mana ketika misalnya kita lihat di sini ada beberapa menu yang sebenarnya tidak menguntungkan saat ini tapi nggak apa-apa. Dan harusnya kita bisa buat di sini satu lagi angkor untuk yang namanya logout. Oke, coba di sini kita buat form post pastinya dan kita akan menuju yang namanya root logout. Dan Anda tahu logout belum ada. Ya, coba kita perhatikan pada web.php tadi. Ya di sini belum ada. Coba kasih dulu satu name-nya di sini untuk logout biar supaya tidak error aja nanti di browser. Jika sudah, pastinya dia mengharapkan yang namanya CSRF dan di sini kita buat button submit pastinya btn dan kita buat sini btn apa ya btn-nya ya. Itu aja coba dulu. Dan di sini kita bisa buat logout. Refresh di browser. Ini dia, namun tidak ada kelasnya. Coba kita kasih dulu di sini kelas yang namanya drop down item. Refresh. Alright, very cool ya. Nah, sekarang coba dulu kita logout apakah sudah bisa atau belum. Kita cek apa yang missing di sini. Nampaknya udah oke ya. Di sini ada logout, metodenya post dan ada CSRF dan di sini juga button. Very cool. Kita refresh dan sekarang kita logout. Oh my god, that's very easy, man. Jadi ketika misalnya kita kunjungi tas, tidak akan bisa harusnya. Dia akan otomatis redirect ke login page. Kita loginkan satu orang, maka harusnya kita sudah login di sini, which is very cool. Oke, Anda sudah berhasil melakukan yang namanya autentikasi di sini.
Kenapa seperti itu? Ya, Anda sudah berhasil login, Anda sudah berhasil register ya. Yang mana autentikasi itu biasanya berarti dengan login register, ya. Nah, jika misalnya Anda senang dengan apa yang Anda lakukan sekarang ini, tidak ada masalah. Anda bisa membuat autentikasi sendiri. Namun jika misalnya Anda malas dan Anda berpikir ingin memakai package, ya tidak ada masalah karena dari Laravel sendiri ada beberapa package official untuk yang namanya melakukan autentikasi. Yang pertama itu UI, yang kedua itu ada yang namanya Fortify, dan ada juga yang namanya Breeze, yang mana itu sebenarnya semuanya official. Kenapa banyak? Saya juga nggak tahu kenapa banyak. Namun mereka mempunyai cara masing-masing, ya. Yang ada terang-terangan kodenya, ada yang nggak terang-terangan kodenya. Yang mana Anda pilih harus yang terang-terangan kodenya biar supaya Anda bisa belajar juga. Oke, jika misalnya Anda tertarik mempelajarinya, saya akan melihat Anda di video berikutnya. Stay tune.